Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada hikmah di balik kesedihan hatimu ini. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Knight of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Four of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Five of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Wands. Wow, banyak wands ini ya. Dan kartu yang keenam di sini ada Two of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini di sini kita punya Ten of Swords. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Swords. Nah, ini menggambarkan bahwa akan ada harapan, akan ada hope, akan ada hal-hal baik dan hal-hal berguna di luar sana yang masih bisa kamu dapat, yang masih bisa kamu lakukan. Karena di saat itulah kamu mulai jauh dari hal-hal toksik, dari situasi dan keadaan yang negatif, ataupun dari hal-hal yang selalu mengecewakan dan melukai hati dan perasaanmu. Sehingga kamu benar-benar bisa menemukan secercah harapan untuk menjadi lebih baik dan untuk membawa kehidupanmu agar lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena kartu ini menggambarkan penderitaan yang sangat hebat. Ada luka, ada kekecewaan, dikarenakan situasi dan keadaan. Entah kekecewaan karena kegiatan-kegiatanmu berjalan mundur ataupun gagal. Dikarenakan manipulasi, dikarenakan lingkungannya, sistemnya toksik dan gak tepat untuk dirimu. Ataupun ada orang-orang, teman, sahabat, tetangga, lingkungan yang selalu berpandangan negatif terhadap dirimu. Ataupun selalu menebar cerita-cerita tentang kekurangan dan keburukanmu. Dan ditambah, ya, pasanganmu, kekasih hatimu, mengkhianatimu, menghadirkan orang ketiga, memilih bersenang-senang di luar dari kamu, ya, mencari pelarian, mencari pelepasan selain dengan dirimu, entah dia bersama teman-temannya, entah sibuk di dalam kegiatan-kegiatannya, atau hanyut di dalam dunianya sendiri. Sehingga dia lupa kalau memiliki kamu. Sehingga dia lupa harus memiliki waktu yang berkualitas untuk di-share, untuk dibagikan untuk satu sama lainnya. Sehingga hal inilah yang membuat kamu benar-benar seolah tergores sembilu. Seolah ada perih yang mengiris hati dan perasaanmu. Padahal perasaan rasanya kamu sudah lakukan yang terbaik. Sudah berikan yang terbaik untuk pasanganmu. Tetapi dia berkata lain. Dia justru memilih berbahagia dengan pilihannya. Oke? Nah, di saat itulah kamu mulai menyadari bahwa inilah mungkin, ya, skenario terbaik
yang dititipkan kepada dirimu. Inilah kenyataan yang harus kamu terima dan harus kamu jalani. Dengan kamu menerima kenyataan, dengan kamu mau memaafkan keadaan, memaafkan orang-orang, memaafkan pasanganmu, sehingga kamu bisa lepas, bisa bebas, dan keluar dari keadaan tersebut. Kamu ikhlaskan dia berbahagia bersama orang lain. Kamu maafkan keadaan, berdamai dengan keadaan, maafkan yang sudah-sudah. Sehingga kamu bisa hengkang, bisa pergi, menemukan lingkungan yang lebih tepat. Mencari kegiatan yang sistemnya jauh lebih positif, jauh lebih support untuk kamu berkembang masing-masingnya. Dan di saat itulah kamu temukan harapan. Karena masih banyak hal-hal baik, masih banyak hal-hal berguna yang bisa kamu lakukan dan bisa kamu dapatkan di luar sana. Tinggal kita memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Makanya di sini tergambar ada hope, ada harapan. Untuk kamu benar-benar bisa merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Meskipun ya kamu harus bekerja keras. Harus memulai dari awal ya. Memulai dari nol, membangun lagi dari pondasi pertama. Jauh dari teman, sahabat, tidak memiliki pasangan, tetapi nggak masalah kamu dijauhkan dari hal-hal negatif, dari hal-hal toksik. Jadi mungkin inilah nantinya yang akan membawa kehidupanmu menjadi lebih positif, lebih berkembang, dan bukan tidak mungkin kamu akan temukan kebahagiaan di depan perjalananmu dengan bertemunya kamu terhadap seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih spesial, dan jauh lebih sempurna daripada sebelumnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini adalah energi yang sangat besar. Energi positif yang semakin hari semakin besar. Dengan kamu meninggalkan keadaan yang lama, merelakan ya kegiatan lama berakhir, meninggalkan lingkungan dan sistem yang toksik, ya, mengikhlaskan pasanganmu berbahagia dengan yang lain begitu ya, dengan memilih jalannya sendiri begitu. Sehingga ada energi positif yang semakin hari semakin besar. Ditambah kamu memiliki keberanian untuk mengatakan tidak. Untuk mengatakan yuk mulai kembali. Di dalam meraih apa yang kamu inginkan. Di dalam mewujudkan ya, apa yang ingin kamu lakukan, yaitu membenahi kehidupanmu kembali. Sehingga bukan tidak mungkin hal inilah ya yang membawa kamu pada siklus baru di dalam hidupmu, meskipun dari awal lagi, meskipun dari permulaan lagi, jauh dari orang-orang terkasih, tetapi kamu bisa melakukan yang terbaik. Bertemu dengan hal-hal positif, melakukan hal-hal yang baik dan berguna jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, ini menggambarkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan, kenyamanan hidup, ya. Indahnya hubungan, harmonisnya hubungan antara kamu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena orang-orang yang toksik, lingkungan yang negatif sudah kamu tinggalkan. Sehingga hal inilah yang membawa perubahan besar pada kegiatan-kegiatanmu. Yang akhirnya kehidupanmu menjadi lebih sejahtera. Penghasilan menjadi lebih berkah, lebih mengalir deras. Dan bukan tidak mungkin salah satu beberapa dari kamu akan bertemu dengan pasanganmu. Bertemu dengan belahan jiwamu yang benar-benar mengerti kamu. Benar-benar mampu menerimamu apa adanya. Dan benar-benar bisa memperlakukanmu ataupun menempatkan dirimu di tempat yang terbaik di hatinya. Makanya ini menggambarkan kebahagiaan. Ya, jadi akan ada hal baik setelah hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akan ada pelangi yang indah setelah hujan badai reda. Jadi jangan pernah takut
Jangan pernah menyerah terhadap skenario yang dititipkan kepada kita. Karena itulah yang terbaik. Semesta tahu. Ya. Apapun yang dititipkan kepada kita, susah, senang, ya, sedih, bahagia, tentunya ada kadar yang telah ditentukan bahwa kita mampu untuk menerimanya. Nah, dengan keyakinan, ya, sehingga kamu bisa keluar dari luka hatimu, dari perih yang mengiris hati dan perasaanmu selama ini. Makanya menggambarkan akan ada kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini merupakan mindset, cara berpikir, pola pandang, ya, yang saat ini menjadi semakin berkembang. Pandanganmu sangat jauh ke depan. Pemikiranmu nggak lagi sempit, kamu semakin bijaksana, semakin logis, ya, semakin memiliki hati dan perasaan yang besar begitu ya. Jadi apapun yang terjadi, kamu akan hadapi, akan terima. Apapun permasalahannya, kamu akan selesaikan. Karena tidak ada permasalahan yang nggak akan bisa diselesaikan. Pasti semua ada jalan keluarnya. Jika kita benar-benar bisa melihat, memandang, menilai, memutuskan dari sudut pandang yang tepat. Oke, kita lanjut lagi. Kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi kamu sudah jauh lagi kehidupanmu nantinya ataupun ke depannya ya. Jika kamu benar-benar bisa keluar dari keadaan lamamu, keluar dari lingkungan lamamu, merelakan, mengikhlaskan ya, semuanya pergi darimu, sehingga kamu akan jauh dari yang namanya konflik, jauh dari perdebatan, pertentangan, permusuhan begitu ya, ataupun iri, dengki, jauh dari hal-hal tersebut. Karena apa? Karena yang kita butuhkan saat ini hanyalah ketenangan, hanyalah kedamaian. Ya, kita nggak butuh lagi konflik, nggak butuh lagi drama, ya. Yang wajar-wajar aja, yang logis-logis aja. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang di luar ekspektasimu, yang di luar perkiraanmu, yang akan datang ke dalam kehidupan. Bisa jadi dalam bentuk kegiatan, pekerjaan baru, bisnis yang lebih baik, ya, usaha yang lebih maju, ya, akan hadir ke dalam hidupmu. Ataupun dalam bentuk lingkungan, orang-orang, teman, sahabat, begitu ya, yang sangat open, sangat optimis, sangat positif, saling support, saling dukung untuk kemajuan dan perkembangan masing-masingnya. Atau bisa jadi juga kamu dipertemukan dengan someone spesial, dengan seseorang yang benar-benar bisa membawa warna tersendiri di dalam kehidupanmu kembali. Yang benar-benar bisa mengerti, memahami, ya, membuatmu berharga, membuatmu merasa berarti, begitu ya. Inilah mungkin hal-hal yang tidak terduga yang nantinya akan datang ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, benar kan? Sepertinya memang ya, setelah kamu dipertemukan dengan seseorang yang bisa menerimamu apa adanya, seseorang yang bisa memberi keceriaan, kebahagiaan, warna tersendiri di dalam kehidupanmu kembali, akhirnya nanti akan ada cinta yang tumbuh bersemi antara kamu dan dia. Akan ada saling menukarkan janji untuk menjalani sebuah hubungan, sebuah bahtera asmara bersama. Dan inilah mungkin ya yang nantinya akan menjadi jodohmu. Karena dia benar-benar sangat bisa ya membuatmu berarti, membuatmu merasa dilengkapi, membuatmu merasa dibutuhkan dan membutuhkan. Jadi memang di saat kamu mengikhlaskan apa yang terjadi, mengikhlaskan orang yang kamu sayang pergi darimu, tentu ada gantinya. Karena ada keredoan, ada keikhlasan yang di dalam hati kita. Tentunya ya semesta, sang pencipta akan menggantikan ya sesuatu
bahkan dengan hal yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya, karena ada kepercayaan. Karena semesta mulai menganggap kita layak dan pantas untuk menerima hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Termasuk juga pasangan, termasuk juga pendamping. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu terus melewati, mengarungi setiap proses di dalam kehidupanmu, walaupun perih, walaupun pahit, walaupun terluka begitu ya. Tetapi inilah proses. Di saat kamu menerima dan menjalani prosesnya dengan sangat baik dan selalu berpikiran terbuka, maka apapun akan mampu kamu lewati. Dan tentunya kamu akan segera bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan di dalam kehidupanmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.